Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Nah, oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita untuk membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan kali ini, Bu Ahi akan menjelaskan materi bahasa Indonesianya, yaitu tentang gagasan pokok dan pendukung yang disajikan dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Nah, kira-kira seperti apa ya? Jadi materi ini itu adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita udah pernah belajar tentang gagasan pokok dan pendukung kan? Tentu masih ingat ya, mudah-mudahan. Nah, jadi ini untuk mempermudah bagaimana cara menyajikan gagasan pokok dan pendukung. Oke, kita lihat yuk penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang tadi bilang, gue akan menjelaskan materi bahasa Indonesia lanjutan dari minggu kemarin. Ya, sebelum kita mulai penjelasan, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Oke, sekarang kita belajar apa ya? Kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Bahasa Indonesia hari ini tujuannya adalah menyajikan gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk peta pikiran atau diagram. Atau bisa disebut juga dengan mind map dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi kita akan coba membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung tapi dalam bentuk peta pikiran atau diagram. Ya, coba kita lihat. Nah, coba masih ingat nggak kamu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan? Ayo, masih ada yang ingat? Coba sambil direview kembali ya. Apa sih gagasan pokok itu? Apa sih gagasan pendukung itu? Coba, gagasan pokok adalah apa ya? Ide pokok atau kalimat utama yang dibicarakan dalam suatu bacaan. Oke, kalau gagasan pendukung, apa itu gagasan pendukung? Ya, gagasan pendukung itu adalah penjelas dari gagasan utama atau gagasan pokok ya. Jadi dia tugasnya adalah menjelaskan gagasan pokok, penjelasnya ya. Jadi bisa terdiri dari beberapa kalimat. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam sebuah diagram atau peta pikiran atau biasanya disebut juga mind map kalau dalam bahasa Inggris. Seperti apa sih contoh peta pikiran? Nah, kalian harus lihat dulu ya contohnya seperti apa. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh peta pikiran atau diagram. Nah, lihat di tengah-tengahnya ada tulisan lalu bercabang-cabang. Ini namanya contoh peta pikiran ya, atau mind map bisa disebut juga. Nah, ini ada lagi yang seperti ini contohnya ya, bulat-bulat. Lalu ada lagi nih, kita lihat contohnya. Nah, yang seperti ini juga bisa ya. Jadi nggak mesti berbentuk diagram. Kalau yang dua tadi dalam bentuk diagram, kalau ini bebas, terserah. Yang penting gagasan pokoknya atau gagasan utamanya ada di tengah. Nah, yang cabang-cabangnya ini adalah gagasan pendukung atau penjelasnya. Sampai sini paham? Bisa ya? Nah, jadi untuk membuat agar lebih memudahkan, suatu bacaan itu bisa dibuat dalam bentuk gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dibentuk dalam sebuah peta pikiran atau diagram atau mind map. Ya. Nah, gimana sih cara membuatnya? Kita akan belajar cara membuatnya. Karena kalau kalian nggak tahu cara buatnya, nanti kalian bingung. Ya. Yang pertama, kalian baca dulu paragrafnya. Ya.
Kalian baca dengan seksama, dengan teliti, dengan cermat. Nah, kemudian cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Nah, jadi baca jangan setengah-setengah. Jadi harus satu paragraf ya sampai lengkap. Nah, kemudian tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Nah, terus kalian tandain dulu kira-kira mana yang gagasan pokok ya, mana yang termasuk gagasan pendukung ya. Kemudian setelah itu, kalau sudah ketemu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, nah ini yang termasuk gagasan pokok itu adalah bagian intinya atau di tengah. Biasanya ditulis di bagian atas atau tengah. Itu adalah bagian intinya atau gagasan pokoknya, di situ kalian nulisnya. Untuk gagasan pendukungnya, nah tadi banyak kan kalau gagasan pendukung itu karena penjelas, biasanya dia terdiri dari beberapa kalimat kan. Nah, itu adalah cabang-cabangnya dari gagasan pokok. Jadi dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, untuk lebih memudahkan, ayo kita latihan dulu yuk. Kita pelajari. Ini ada contohnya, terus kalian coba lihat, perhatikan. Ada sebuah contoh, satu teks ya, satu paragraf. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa gagasan pokoknya yang mana ya? Oke, gagasan pokoknya yang di awal. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Dan untuk selanjutnya ini adalah gagasan pendukungnya. Jadi, jika dibuat dalam bentuk diagram atau peta pikiran, contohnya bisa seperti ini. Ya, gagasan pokoknya di tengah, lalu samping-sampingnya itu adalah gagasan pendukung, cabang-cabangnya. Oke, sampai sini paham? Mudah-mudahan ya, insya Allah paham ya kalian ya. Nah, gue nggak kecepatan kan ngejelasinnya. Nah, kalau misalkan memang kalian masih belum paham, coba diulang lagi. Nanti kalian dengarkan lagi videonya sambil diperhatikan penjelasan dari Bu Ai. Ya, kecuali kalau memang kalian sudah coba menonton lagi tapi masih belum paham, boleh tanya ke Bu Ai. Oke? Nah, mungkin cukup sekian ya. Selesai penjelasan dari Bu Ai, yaitu tentang menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham dan kalian bisa mengerjakan worksheetnya. Oke, jangan lupa ya langsung dikerjakan ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.